Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bab kedua yaitu bab wireless. Wireless adalah teknologi tanpa kabel, nirkabel untuk melakukan telekomunikasi dengan melakukan gelombang elektromagnetik. Sebagai perantara pengganti kabel dan teknologi wireless ini sangat berkembang dengan cepat. Di samping itu, perkembangan teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Langsung saja kita mulai konfigurasi. Lab pertama di bab wireless yaitu peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Mudahnya peer-to-peer yakni menghubungkan satu router ke router lainnya. Tentunya kita sudah bisa dengan hubungan peer-to-peer menggunakan kabel, di mana langkahnya cuma satu, menyolokkan kabel antara kedua router, memberikan IP address di Ethernet yang dicolok, tes ping, dan berhasil. Kali ini kita akan menghubungkan kedua buah router namun dengan teknologi wireless. Yang pertama-tama kita menuju kali ini saya mempraktikkan dengan R1 ya, atau router 1. Untuk router 1 pertama-tama kita ke menu wireless, lalu pergi ke interface yang aktif di konfigurasi wireless, misalnya WLAN ya, WLAN. Lalu modenya kita ganti ke mode AP Bridge. Ini AP Bridge sudah. Lalu SSID-nya misalnya R1 minta connect. Selanjutnya kita bisa mengganti SSID-nya R1 minta R1 minta connect, misalnya R1 minta connect. Lalu setelah itu radio namanya bebas, misalnya R1 ya. Security profile-nya ini optional. Setelah konfigurasinya sudah selesai, kita bisa klik OK. Itu untuk konfigurasi R1. Setelahnya itu kita mau ngasih IP address untuk WLAN 1 ya. Caranya itu kita ke menu IP, lalu addressing, lalu add, lalu ketik IP yang kita mau, misalnya 192.168.1.5. Oke, seperti itu. Itu untuk konfigurasi untuk R1. Konfigurasi untuk R2 itu setelah itu pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu salah satu wireless interface, lalu buka ya interface, lalu kita rubah modenya menjadi station bridge. Radio name-nya itu radio name-nya mungkin kita bisa rubah sesuai yang Anda inginkan.
kita buka mode station. Sini SSID-nya terserah kalian, dan readingnya bebas. Router profile-nya samakan dengan router 1 tadi, atau kalau kalian tidak menggunakan security profile tidak apa-apa. Lalu klik apply dan scan ya, seperti itu untuk konfigurasi router kedua. Setelah station terhubung dengan access point, maka status wireless interface-nya akan berubah menjadi status wireless interface yang telah terhubung dengan R. R artinya yaitu running ya. Tanda lain bahwa wireless interface telah terhubung adalah pada bagian bawah jendela konfigurasi interface WLAN 1 akan terdapat teks bertuliskan connect to S. Lalu kita bisa mengetik ya IP yang tadi dibuat di R1. Misalnya R1 tadi kita buat IP-nya misalnya 12.12.2. Kita ingin mengping router kedua, maka kita tulis IP router 2 yaitu 12.12.12.1. Jika ping tiap router mendapatkan reply dari router pasangan, maka berarti hubungan kedua router telah berjalan dengan baik. Kita telah berhasil menghubungkan router dengan menggunakan wireless. Lab selanjutnya itu MAC address dan filtering access list. Salah satu untuk mendaftarkan MAC address station mana saja yang boleh terhubung ke access point. Fungsinya adalah untuk pertujuan keamanan jaringan, agar perangkat yang tidak dikenal yang memiliki kemungkinan membahayakan bahwa bisa kita cegah untuk terhubung dengan jaringan kita. Pada router yang menjadi access point, kita bisa melihat perangkat mana saja yang telah terhubung dengan access point router kita. Dan di antara informasi yang telah ditampilkan terdapat informasi mengenai MAC address perangkat tersebut. Untuk melihat informasi tersebut, kita bisa membuka menu wireless. Lalu kita ke tab. Oke, ada kendala. Oke, kita sudah masuk lagi. Tadi kita pergi ke menu tab registration ya. Di sini registration. Lalu untuk mendaftarkan MAC address access list, kita bisa klik tab access list, lalu tambahkan MAC address yang ingin didaftarkan dengan cara mengklik lalu masukkan MAC address station pada kolom MAC address. Setelah itu klik OK. Tadi registration ya, access list dulu. Ini klik, lalu MAC address sudah masuk ke mendaftarkan MAC address ke access list. Kita bisa klik tab access list lalu tambahkan MAC address yang ingin dengan cara klik add lalu masukkan MAC address station pada kolom MAC address. Setelah itu klik OK. Nah, klik OK ini ya. Oke, seperti itu untuk access list. Selanjutnya yaitu adalah connect list ya. Ya, kali ini kita ingin mencoba connect list ya. Ini kenapa, Pi? Langsung netlist. Salah satu cara mendaftarkan MAC address access point yang ingin dihubungkan oleh station. Station mendaftarkan MAC address access point yang ingin dihubungkan
Tujuannya agar station tersebut hanya terhubung ke access point yang terdaftar di connect list, meskipun terdapat beberapa access point dengan SSID yang sama. Caranya itu pada router station di menu wireless kita pergi ke tab connect list, tab register station dulu, register station ya. Nah, di sini tidak ada. Ini kita langsung pergi ke menu tab connect list saja. Connect list, kita klik. Nah, caranya hampir sama ya seperti access list. Seperti dia untuk connect list dan access list. Selanjutnya adalah NSStream. Apa sih itu NSStream? NSStream adalah fitur mikrotik proprietary yang berfungsi untuk memusatkan sinyal wireless pada perangkat tertentu. Tujuan dari protokol NSStream ini adalah untuk menguatkan link antar device serta untuk memaksimalkan throughput. Merupakan salah satu fitur wireless di mikrotik yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja wireless. Sebagai contoh, sebagai peningkat wireless yang jarak jauh, tugas NSStream seperti menstabilkan keadaan wireless network. Untuk mengaktifkan NSStream, maka kita perlu untuk menghubungkan antara access point dengan station. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu wireless interface pada kedua router. Untuk mengaktifkan wireless interface, pergi ke menu wireless, lalu pergi wireless, lalu klik interface yang mau diaktifkan, wifi interface. Ini seperti ini. Lalu setelah itu kita rubah modenya, misalnya AP bridge, sudah ya, AP bridge. Setelah itu SSID-nya mungkin NSStream NS kan. Lalu radio name-nya bebas ya. Lalu security profile-nya boleh diisi jika ingin aman pada jaringan wireless. Terus setelah itu klik apply dan oke. Apply dan oke. Seperti itu untuk NSStream ya. Itu untuk NSStream A. Konfigurasi NSStream B sama modenya seperti NSStream A, itu station bridge. Tadi yang A AP bridge, berarti sekarang untuk NSStream yang B berarti station bridge ya. Station bridge, SSID-nya bebas, radio name-nya juga bebas. Nah, untuk mengurusi apakah wireless interface kedua router terhubung, kita perlu melihat status interface-nya ya. Wireless interface yang telah terhubung akan menunjukkan status running yang bertandakan huruf R di samping nama wireless-nya. Kita ke NSStream B. Kita bikin yang A ya, beverage. Masih. Ya, terjadi kesalahan guys.
Nestream. Kita tadi ulangi dari Nestream A. Kita pergi ke Nestream wireless interface yang mau kita ini, lalu klik. Modenya P-Bridge. Lalu WLAN 1. Nah, WLAN 1 ya. SSID-nya mungkin NS ya. Lalu radio namanya bebas, security profile-nya terserah ya. Lo klik OK dan apply. Sama dengan NSMB, kurang lebih sama ya caranya seperti itu ya. Lalu setelah wireless interface kedua router tersambung dengan baik, selanjutnya kita berikan IP address pada wireless interface ya. Kedua router tersebut melakukan ping untuk memastikan pasangan IP address berjalan dengan benar. IP address terserah Anda ya. Lalu kita bisa mengeping jika wireless interface pada router sudah terhubung dengan baik, lalu router berhasil saat ping sama, maka selanjutnya kita akan menyalakan Nestream protokol baik dengan router station maupun router access point. Untuk menyalakan Nestream protokol, ikutilah langkah berikut. Dengan buka wireless, pilih wireless interface, buka tab Nestream dan konfigurasi wireless interface. Isi checklist enable Nestream, lalu klik OK. Selanjutnya itu boot WDS. Apa sih itu WDS? WDS punya dua macam, yaitu static dan dynamic. Cara WDS static dan dynamic, cara dynamic ini merupakan cara yang tergolong lebih mudah. Konfigurasi router access point. Pertama-tama buka menu wireless, aktifkan salah satu wireless interface, klik 2 kali wireless interface tersebut. Konfigurasi wireless interface atur sebagai berikut. Ya, kita pertama-tama ke wireless ya. Wireless. Lalu aktifkan salah satu wireless interface, klik 2 kali wireless interface bebas. Mana ini? Ya. Modenya kita ganti menjadi P-Bridge, SSID-nya WDS. WDS. Oke. Lalu radio namanya bebas ya. Lalu klik apply dan OK. Seperti itu. Oh, salah, modenya P-Bridge. Halo, play dan OK. Oke, sudah. Setelah wireless point aktif, selanjutnya kita buat bridge. Klik menu bridge. Ya, klik menu bridge, klik add bridge. Lalu klik add. Lalu beri nama bridge interface bebas ya. Sana. Klik apply dan OK.
Kalau sudah masuk ke interface WLAN 1 ke bridge yang telah kita buat, lalu kita masuk ke pergi ke tab spots ya. Lalu klik add. Oke, buka menu. Setelah itu buka menu wireless, klik 2 kali wireless interface-nya ya. Ini wireless, mana tadi wireless, lalu klik 2 kali ya, klik 2 kali, lalu yang tadi kita setting pergi ke tab WDS ini WDS, lalu WDS default bridge, ke tab WDS, setting WDS, modenya dynamic. Oke, sudah. WDS default bridge 1. Oke, sudah. Lalu play dan oke. Oke, sudah. Konfigurasi router station. Selanjutnya konfigurasi router station ya. Masuk ke menu wireless. Masukkan ke menu wireless, sudah masuk menu wireless, enable wireless interface. Sini sudah di enable ya. Kita masuk ya. Kemudian kita nanti ke WDS station WDS ya. WDS, setelah itu jadi station WDS, SID-nya WDS dynamic ya. WDS dynamic. Ya sudah. Lalu radionya bebas, klik play dan oke. Share. Oke, setelah itu sama seperti router access point, router ini kita juga membuat interface bridge serta masukkan apa yang tadi kita buat ya. Setelah interface bridge dibuat, kita lanjutkan dengan memasukkan interface wireless WLAN 1 ke dalam interface bridge yang baru kita buat tadi, masih dalam bentuk bridge. Kita masuk ke tab spot, lalu klik add, sama seperti yang tadi di atas ya. Lalu kita ke lab selanjutnya ya, yaitu virtual access point. Apa sih virtual access point? Virtual access point di sini merupakan sebuah bentuk interface wireless virtual yang berarti interface tersebut tidak memiliki port fisik pada router, namun masih bisa berfungsi dengan remote. Langsung aja kita praktek ya. Jadi kita praktek ya, kita hapus.
Jadi kita praktek di sini, kita klik virtual, modenya HP Bridge, SSID-nya bebas ya. Misalnya RB Joy. RB Joy. Oke, lalu master interface-nya WLAN 1 dan security profile-nya bebas ya, opsional itu. Kita klik apply dan oke. Cek di sini. Sudah ada ya. Coba kita cek di sini. RB Joy sudah ada. RB Joy sudah ada. Sini RB Joy sudah ada, jadi mungkin sekian saja untuk Beb Wireless. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.